Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah ini. Ramadan bulan yang penuh berkah dan kesempatan kita untuk senantiasa melakukan perbaikan dari berbagai sisi kehidupan, baik dari sisi ideologi, etika, moral, sosial, bahkan di bidang politik. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan kita dididik untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang soleh, yang ujungnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, imtisalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahi. Kita berupaya melaksanakan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Artinya, segala aktivitas kita didorong untuk melakukan kesalihan dan menghindar dari keburukan dan perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan, baik sendi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Politik seringkali dianggap sebagai area kehidupan yang kotor, yang penuh intrik, dan seringkali diartikan sebagai tipu daya para pelakunya. Oleh karenanya, para politikus kerap menggunakan cara-cara yang melanggar etika, melanggar moral, bahkan melanggar agama. Bahkan ada yang mengatakan berbohong dalam berpolitik itu tidak berdosa. Nah, oleh karenanya para politikus yang kemudian mendapatkan kekuasaan dan tampuk kepemimpinan karena cara yang ditempuh dengan menghalalkan segala cara, dengan cara-cara yang kotor, yang merusak sendi-sendi kehidupan etika dan moral masyarakat, ini tidak akan mampu melaksanakan peran meriayah dalam Islam, yaitu memelihara sumber daya dan segala macam potensi yang ada di masyarakatnya. Bahkan dia tidak akan mampu mengistikmar, memakmurkan sebagaimana yang dituntut dalam ajaran Islam, agar masyarakat, bangsa, bahkan negara, sehingga mereka bisa betul-betul mengembangkan potensinya dan bisa mesejahterakan kehidupan masyarakat. Akibatnya banyak masyarakat yang tak berdaya ketika dipolitisir para politikus yang memiliki kepentingan dunia semata, bukan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyatnya, bahkan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menghadirkan politik yang islami, bukan mempolitisasi Islam untuk kepentingan sesaat. Etika dan moral politik harus dihidupkan, dan Ramadan adalah momentum yang terbaik untuk melahirkan kesalihan politik kita. Menumbuhkan kebaikan-kebaikan secara mental maupun spiritual. Bahkan para pejabat yang mungkin berada di eksekutif, lakukanlah peran eksekutif Anda dengan sebaik-baiknya untuk berkhidmat bagi masyarakat. Mereka yang duduk di legislatif, maka lakukanlah, buatlah undang-undang, lakukan pengawasan yang sebaik mungkin dengan hati nurani, sehingga betul-betul tegak kehidupan yang tenang, tentram di masyarakat. Mereka yang duduk di yudikatif, harusnya lah ya Ramadan ini melakukan refleksi diri agar bisa memperbaiki untuk menentukan kebijakan atau kepastian hukum, menegakkan hukum seadil-adilnya, sehingga masyarakat akan hidup dengan tenang, tentram, dan nyaman. Sehingga kesolihan politik ini bisa diasah oleh seluruh pemangku kepentingan, mereka yang memiliki kekuasaan, mereka yang memiliki kepemimpinan, dan sadar betul bahwa suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah sekali lagi Ramadan ini bulan kebaikan yang bisa mengasah kesalihan politik kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.